Ijazah dan skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali dipertanyakan keasliannya setelah sebelumnya diungkit pada tahun 2019. Baru-baru ini, masa yang tergabung dalam tim pembela ulama aktivis termasuk Rismon Hasiholan, Tifauzia, dan pakar telematika Roy Suryo menyambangi Fakultas Kehutanan UGM untuk menanyakan perihal ijazah Jokowi. UGM menegaskan bahwa Jokowi merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STT dia waktu SMA. Kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan, ada yang terutama yang wisudonya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Tak sampai di situ, masa tim pembela ulama aktivis pun mendatangi kediaman Jokowi perihal ijazah tersebut. Namun, Jokowi enggan menunjukkan ijazahnya kepada massa. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Lantas apa yang dinilai janggal dari ijazah dan skripsi Jokowi sehingga diungkit kembali? Mas, kita ingin membahas soal isu yang kembali mencuat akhir-akhir ini dan juga sedang ramai diperbincangkan, yaitu soal ijazah Presiden ke-7, Presiden Joko Widodo, yang yang sempat mencuat 2019 lalu dan kembali ramai diperbincangkan sekarang. Apakah yang menjadi dasar hal ini kembali diungkit kembali? Apakah ada temuan fakta baru? Ya, jadi sebenarnya ada banyak hal yang menarik ya, terutama setelah kunjungan langsung kami bertiga ya, saya, Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa, kampus Universitas Gadjah Mada, yang selama ini dikatakan apa yang kami analisis itu hanya berupa hal-hal yang ada di medsos. Itu kami bantah sama sekali, tidak ya, karena ketika kami di Universitas Gadjah Mada, akhirnya itu telah mulai satu bincangan cukup panjang, karena awalnya UGM berdalih menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang diketikkan. Saya katakan kepada mereka, mereka mungkin lupa bahwa selama setahun saya itu ada di Komisi 1 DPR RI, ya, mulai tahun 2009 sampai 2019. Dan saya juga ikut membahas atau menggagas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, termasuk ketika kami juga membahas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 soal ITE. Nah, jadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu, Nomor 11 itu saya ikut membahas dan bahkan mengawal terus sampai dengan 2019. Dan bahkan ketika ada di sini tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 27 tahun 2022 pun, saya pun masih ikut juga membahas. Jadi artinya, saya ingat ketika berdalih dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di pasal 17 yang dikecualikan
itu adalah hanya yang bersifat sangat-sangat pribadi. Misalnya data-data tentang nilai, data tentang prestasi. Jadi misalnya nilai atau misalnya transkrip gitu ya. Atau misalnya penyakit, riwayat penyakit seorang itu memang dikecualikan. Dan itu harus perintah pilihan. Nah, tapi untuk skripsi dan apalagi juga ijazah itu tidak termasuk yang dikecualikan. Jadi artinya akhirnya pada tanggal 15 April kami bertiga itu memegang skripsinya yang disebut itu skripsi Jokowi tahun 1985, dan disitulah terdapat banyak sekali hal yang pantas dipertanyakan. Misalnya ya tidak adanya tanda tangan para dosen penguji, bahkan lembar pengujian pun tidak ada. Kemudian ada perbedaan tangan dari dekan dan juga dosen pembimbing, yang katanya dosen pembimbing. Tanda tangannya berbeda. Ya, ini kalau orang yang bisa baca tanda tangan, yang berasal belajar grafolog, itu tentu langsung cepat menilai itu. Ya, dengan tanda tangan biasa yang asli. Kemudian tidak ada nama Insinyur Kasmujo yang selalu disebut-sebut itu sebagai dosen pembimbingnya. Ya, dalam berbagai kesempatan Jokowi sendiri tahun 2017, 2020 lalu itu mengatakan Kasmujo dosen pembimbingnya. Itu nama Kasmujo. Dan bahkan yang menarik berikutnya adalah adanya perbedaan ya, antara skripsi dia itu dengan skripsi temennya yang dari angkatan 80 juga, yang ternyata ada lembar penguji gitu loh. Jadi ini beberapa hal ini yang kemudian membuat kami merasa perlu untuk menindaklanjuti ini, dan memang keesokan harinya ketika tanggal 16 April saya tidak ikut ke Solo karena memang saya ada acara yang sudah direncanakan sebelumnya, dan yang ikut ke Solo tidak bisa melihat langsung ya, apalagi memverifikasi ya, karena tidak dipertunjukkan ijazah itu dengan alasan nanti akan ada pengadilan. Meskipun uniknya beberapa jam sebelumnya bahkan sesudahnya itu ketika ada beberapa awak media itu diperlihatkan, tapi tidak boleh difoto, bahkan awak media itu dilucutin dulu, tidak boleh direkam. Kemudian ini kayak zaman orba saja gitu, bahkan lebih orba dari orba gitu kalau istilah orang-orang itu ya. Gitu. Jadi teman-teman media ini kayak dipakai gitu, kayak dimanfaatkan untuk menyuarakan apa yang hanya mereka lihat saja, dan persepsi hanya melihat saja itu ada nilai sama sekali, nol nilai kalau di mata hukum, kalau untuk kesaksian. Kalau saja sudah tahu lah, Pak Jokowi ini kan sebenarnya orangnya kan humble, orangnya kan ramah gitu. Kalau dari awal dia itu menunjukkan ini ijazah saya, hehehehe, saya kira selesai lah itu dari awal, dan nggak akan ada ribut-ribut seperti sekarang. Jadi itulah kira-kira perkembangan terakhirnya, Mbak. Jadi dari temuan Bapak yang Mas Rusiro kemarin ke UGM itu ada kejanggalan, itu tidak, tanda tangannya berbeda ya? Tanda tangan Iya, berbeda. jadi deskripsinya tuh banyak sekali hal yang aneh gitu ya. Di samping kertasnya juga berbeda, kemudian yang dikemukakan Dr. Resmond itu ya, bahwa huruf yang digunakan Times Roman gitu. Kemudian dokter juga menemukan pada skripsinya itu tertulis tesis gitu ya. Jadi unik, saya sendiri melihat bahwa apa ini istilahnya penulisan ya, karakter O jadi OE jadi U itu juga tidak seragam gitu. Ketikanya juga jauh sekali berbeda. Jadi ini menimbulkan pertanyaan gitu. Kalau misalnya itu memang benar-benar dulu lulus kayak gitu, waduh, saya benar-benar mengelus dada. Kenapa kampus yang sangat saya cintai, Universitas Gadjah Mada, yang di tahun 49 itu bisa meloloskan seseorang dengan hasil skripsi seperti itu. Ya, itu harusnya tidak lulus. Itu harusnya mengulang lagi berkali supaya itu kenapa bisa lulus. Itu aja pertanyaannya. Iya, jadi dari temuan Anda sendiri banyak kejanggalan ya, Mas Roy ya. Nah, Ya, dan sangat ya. kalau banyak kejanggalan, dan juga kemarin kita juga melihat dari statementnya Pak Jokowi itu mengatakan kalau misalnya dia tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke publik. Menurut Anda ini bagaimana? Salah ya. Saya sebagai mantan presiden ya, mau tanya dong gitu, atau stafnya membisikin yang benar. Jangan kemudian menyesat ya gitu. Dia mengatakan tidak punya hak untuk kemudian mempublikasikan. Salah. Jokowi itu sampai dengan sekarang itu adalah masih pejabat publik. Beliau masih tercatat sebagai Dewan Pengarah di Danantara. Ya, Danantara adalah lembaga publik gitu loh. Ya. Yang mana salary atau gaji di Danantara termasuk Dewan Pengarahnya itu dibiayai dengan anggaran negara, atau dengan kata lain dibiayai uang rakyat. Pejabat yang dibiayai oleh uang rakyat
itu harus mau dibuka data-datanya gitu loh, termasuk misalnya rekam jejaknya gitu loh. Meskipun mungkin tidak sampai transkrip nilainya lah, oke. Meskipun kapan itu dia membocorkan sendiri kalau nilainya itu IP-nya hanya 2 atau bahkan di bawah 2. Itulah kita nggak mempermasalahkan itu. Yang kita permasalahkan adalah ijazah asli yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada gitu. Dan itu yang tidak berhasil sampai dengan sekarang, saya harus katakan tidak berhasil atau tidak bisa dilihat sampai dengan sekarang. Padahal kita kan lihat segini, bahkan sekarang ada trending topik, trending ya di sosial media, mau di Facebook, mau di Instagram, mau di X gitu. Orang-orang pada melakukan diploma challenge, artinya memasang ijazahnya masing-masing dengan bangga. Bahkan kita juga sangat bangga. Salah satu proklamasi kita, Bung Ha, itu sampai dengan sekarang ijazahnya masih dipasang di Universitas Erasmus yang ada di Rotterdam. Jadi kan bangga banget kita gitu, lihat kayak gitu. Masa sih gitu? Mantan presiden kita itu dia bangga dengan ijazahnya gitu loh. Itu kan aneh gitu. Kalau saya ini fenomena-fenomena yang terjadi sebelum kita bahas beberapa temuan yang dulu sudah saya lakukan dengan Dr. Rismond dan juga dengan Dr. Tifa. Nah, berarti harusnya kalau misalnya menurut Mas Roy Suryo itu Pak Jokowi mau memperlihatkan dengan senang hati ya Pak ijazahnya Pak ya? Iya, simple kan? Dan itu kan Iya. bisa langsung menghapus semua keraguan-keraguan masyarakat, dan tentu saja tidak gaduh gitu ya. Masyarakat tidak perlu dibuat gaduh dengan ulah ini gitu. Kalau ada yang membuat gaduh ya saya kira membuat gaduh kausa primana adalah orang yang tidak mau menunjukkan ijazahnya. Itu aja. Padahal dia pejabat publik. Ya, dan menurut saya jangan kemudian dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang salah ya gitu. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sekali lagi nomor 14 tahun 2008 itu jelas-jelas gitu menulis apa yang dikecualikan dan apa yang tidak. Yang tidak dikecualikan itu berarti hak publik ya gitu. Publik harus tahu atau harus mengerti apa yang ada pada atau termasuk rekam jejak dari para pejabat publiknya. Tadi Mas Roy Suryo juga sempat mengatakan ada temuan-temuan di masa lalu. Itu mungkin bisa dijabarkan lagi Mas ada apa ya? Iya, artinya di masa lalu itu artinya yang kemudian kita khusus kita bicara fokus saja ke masalah S1-nya ini ya. Karena apa? Karena kalau kita bicara masalah yang lain banyak banget ya, soal mobil SMK, soal komitmennya, oke lah itu biar yang lain lah yang membahas. Tapi artinya saya fokus kemarin karena saya ke UGM. Termasuk juga begini, kita kan juga tahu bahwa seorang tuh kalau lulus siapa saja tahu lah. Kalau lulus tuh harus melalui satu program atau satu kegiatan terakhir yang disebut KKN, kuliah kerja nyata. Nah, kemarin ketika kami tanyakan ke UGM, itu pun sempat agak terjadi kegaduhan gitu, ribut gitu. Kuliahnya di mana? KKN-nya di mana? Nah, baru salah seorang temannya ada yang ketuk gitu. Oh, itu KKN-nya di daerah Boyolali. Nah, tapi ini pun hanya naratif. Artinya tidak gitu. Kalau kecuali KKN-nya itu dipublikasikan fotonya ya, kayak beberapa hari yang lalu saya mempublish foto KKN saya yang ada di Desa Mojoroto, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah. Nah itu clear banget itu tampak kegiatan KKN di mana saya dan teman-teman bikin monogram, melakukan penyuluhan, bahkan karena saya dulu di komunikasi, kami menyelenggarakan nobar ya, nonton bareng. Saya waktu itu datang ke Departemen Penerangan di Jawa Tengah, itu mendatangkan mobil penerangan, mobil depen waktu itu. Foto-fotonya ada semua gitu. Clear dan buktinya pun ada. Jadi cukup dengan dokumentasi dan kemudian itu ada. Tapi sekali lagi, kalau hanya kemudian yang ditunjukkan di masa lalunya itu adalah hanya foto dari temannya, kemudian pengakuan temannya ada di situ, atau bahkan mereka pada menunjukkan dari teman-temannya pada menunjuk skripsinya, teman-teman pada menunjuk ijazahnya, itu bukan hal yang pokok, bukan hal yang penting. Karena apa? 1000 foto, 1000 pengakuan dari temannya tidak berguna tanpa sama sekali, tanpa ada ijazah asli atau juga skripsi asli. Kemarin kita udah lihat skripsi aslinya dan banyak sekali errornya gitu atau banyak. Apalagi kalau nanti ijazah ahlinya itu bisa kita lihat, kita verifikasi sehingga apa yang mungkin kita kita tengarai yang lalu ketika ada orang yang mengunggah katanya itu adalah Jokowi ya gitu, salah seorang kader partai waktu itu, kemudian bisa kita periksa lebih lanjut karena apa, fotonya banyak yang mempertanyakan. Jadi fotonya bisa kita teliti lagi apakah benar itu foto yang bersangkutan atau foto yang itu disebut-sebut orang sebagai seorang namanya Dumatno gitu ya, Dumatno Budi Utomo. Jadi sebenarnya simple. Kalau beliau itu aja gitu, terbuka saja. Nih gitu, nggak usah perpanjang mengulur-ulur. Saya kira simple dan kita semua bangga, kita semua tepuk tangan sebagai sesama alumnus Universitas Gadjah Mada
ya gitu. Waduh, kita tentu akan hormat dan kemudian kita nyatakan oke, clear, selesai gitu ya. Kalau memang ijazahnya kemudian terverifikasi sebagai ijazah yang asli dan benar. Itu aja. Baik, Mas. Tapi dari pihak UGM sendiri itu udah menyatakan kalau Jokowi itu resmi lulus dari jurusan Kehutanan UGM ya, Mas ya. Tapi kenapa masih banyak yang meragukan hal ini? Ya, gini. Statement itu disampaikan secara sepihak. Ini saya juga sangat Hmm. menyesalkan, sangat menyesalkan. Ada pertemuan dari Selasa tanggal 15 April. Dan di pertemuan itu, ini yang penting diketahui, tertutup ya, tidak boleh ada kamera lain masuk ya, kamera wartawan apalagi, itu nggak boleh masuk. Jadi hanya ada kamera humas UGM di situ, ada 4 kamera, ternyata humas semua. Saya sempat berpikir waktu itu, kalau terbuka ya UGM katanya kan mendapatkan predikat kedua di seluruh Indonesia sebagai Ya. institusi dengan keterbukaan informasi terbaik gitu. Nah, harusnya ketika kami masuk itu bahkan disiarkan secara live gitu, ada live streamingnya, loh itu bagus banget gitu. Sudah kami hanya bertiga yang masuk dan diterima atau dikeroyok istilahnya teman saya, dikeroyok 6 orang ya, tidak ada keterbukaan. Bahkan kemudian setelah itu bikin konferensi pers sendiri ya gitu Pak. Tadinya kita ajak, yuk kita bikin konferensi bareng. Mereka bilang nanti-nanti aja Mas gitu. Setelah mereka bikin konferensi dan di konferensi itu coba perhatikan Mbak dan juga seluruh pemirsa Kompas ya gitu. Ini kalau sudah surat apa sunatullah ya, kalau sudah ada meskipun itu slip of tongue, saya percaya Hmm. itu keseleo lidah saja. Tapi kan wakil rektor satu ya, Profesor Wening ya, Udasmoro, kan sempat salah mengucapkan Jokowi itu adalah mahasiswa kedokteran dan itu bukan anu ya, bukan rekayasa AI, itu beneran ada itu di link di YouTube-nya Humas UGM. Kok bisa gitu? Ya kan? Kalau wajar saja kan nggak mungkin dari kehutanan kok larinya ke kedokteran gitu. Kecuali kalau Prof. Wening itu misalnya bilang dari Fakultas Sastra Budaya karena mungkin beliau kan dulunya sastra budaya gitu. Hmm. Tapi kalau bisa tiba muncul kata kedokteran, itu kan aneh sekali dan sekarang ramai sekarang meme di sosial media Dokter Mulyono gitu. Dan jadi banyak banget hal yang lucu-lucu atau aneh semacam itu dan saya percaya ini adalah kayak digariskan gitu. Nanti akan ada banyak petunjuk sehingga apa? Statement dari sepihak saya katakan dari Universitas Gadjah Mada itu pun perlu diverifikasi karena sebelumnya mereka katakan punya 34 atau 36 bukti, semuanya adalah omon-omon saja. Tidak ada satupun yang ditunjukkan atau disajikan. Kalaupun mereka tidak bersedia menunjukkan kepada kami, gitu ya, nggak apa-apa. Tapi artinya apa? Barangnya itu ada di depan. Jangankan barang itu, skripsinya saja ketika kami datang itu belum ada di situ. Baru setelah perdebatan panjang itu baru diambil dari perpustakaan. Padahal kan kami jelas mereka tahu kami itu datangnya untuk apa memverifikasi itu. Jadi saya anggap penjelasan dari Universitas Gadjah Mada dari kampus kami, itu kampus kita semua, itu menurut saya belum cukup untuk menjawab ini dan makanya harus ada kalau mereka menantang pengadilan saja, oke, pengadilan bukan berarti yang menuduh yang mendalilkan, tapi juga mereka yang menyatakan asli itu juga yang mendalilkan dan harus memverifikasi semua buah buktinya. Itu. Oke, Mas. Mas juga kan tadi seperti yang juga Mas Roy sebut itu sekarang di media sosial sedang trending mengupload ijazah masing-masing Ya, kan ya Mas ya. Nah, dan Mas Roy juga betul. itu lulusan UGM. Nah, apakah Ya, dari Mas Roy Suryo itu ada melihat perbedaan tampilan ijazah? ya, gini, memang tidak fair kalau kita melihat perbedaan ijazah yang bukan sama tahunnya. Ya, Hmm. gitu. Jadi artinya mungkin sudah ada perkembangan. Kan banyak yang mengatakan, Mas, ijazah Anda ada materainya enggak? Enggak ada. Oh, berarti palsu dong. Ya, bentar, gini. Tidak bisa kita hanya melihat dari satu. Memang kita harus memperbandingkan dengan ijazah-ijazah yang pada tahun yang sama atau bahkan pada tanggal kelulusan yang sama. Gitu. Kalau itu bulan kelulusan November 85 dia lulus, maka harus dibandingkan dengan ijazah Fakultas Kehutanan pada bulan dan tahun yang sama. Ya, disitulah memang muncul. Ketika ada beberapa ijazah Fakultas Kehutanan pada bulan tahun yang sama, itu pun ada beberapa perbedaan gitu loh. Misalnya apa? Misalnya adalah pada foto ya. Foto yang ada biasanya itu foto itu jelas betul tertempel stempel atau cap dari Fakultas Ya. Kehutanan. Nah, di situ di fotonya Pak Jokowi itu agak aneh gitu. Ada bagian yang tidak tertutup oleh foto. Itu dianalisis pakai ELA ya, error level analysis itu muncul gitu loh gitu. Jadi ada keraguan bahkan fotonya kemudian dideteksi pakai face recognizer dan face comparator. Bukan hanya saya saja yang mendeteksi itu, adalah juga Dr. Resmond yang itu menunjukkan orang lain, jadi bukan yang bersangkutan. Nah, ini kan aneh
Kalau yang saya upload adalah ijazah saya S1 Komunikasi UGM tahun 91. Itu sudah formatnya sudah jauh lebih modern ya gitu. Bahkan hurufnya semua tertata, grafisnya juga lebih bagus. Nama rektornya pun beda gitu ya. Nama rektor saya waktu itu Profesor Mat Atna. Kalau jangan Pak Jokowi kan tahun 85 tuh masih Pak itu Pak Yako nggak salah ya gitu. Terus kemudian kalau terus bilang saya juga punya dua public health ya, sekolah pasca sarjana Fakultas Kedokteran saya juga ada. S3 saya beda, tidak di UGM. Saya S3 saya di UNJ. Tapi artinya sekarang itu ada tren yang namanya diploma challenge ya. Banyak banget termasuk Prof Uceng ya, Zainal Arifin Mokhtar itu juga mengupload. Kemudian juga ada Profesor Toto ya, itu juga ahli teknis yang kemarin juga memberikan ulasan yang sama dengan Dr. Resmond soal font ya. Kemudian ada juga guru besar UNES. Waduh, banyak banget sekarang rame-rame ya. Ajakan yang sama juga kita dapat dari sobat saya, kakak saya, Effendi Ghazali ya, itu juga menyaran hal yang sama. Tapi sekali lagi seperti yang saya bilang ya, kita bangga, Mbak. Itu artinya kan normal saja itu tuh, bahkan itu tadi saya sebut proklamator kita saja sampai luar negeri ya, University Rotterdam ya, atau sekarang namanya Erasmus ya, itu bangga apa? Karena dulu ya Pak Batata pernah kuliah di sana di tahun 31 itu ya. Waktu itu namanya masih Hansa Hogeschool ya di di Rotterdam di Belanda. Jadi artinya kalau kita sewajarnya ini ya. Kalau orang lulus itu kan bangga. Bahkan yang lucu lagi ya Mbak ya, itu ya jadi itu juga UAS itu memposting kisahnya terus yang ada di Maroko itu ya, S2 S3 juga semuanya diupload gitu. Itu kan yang normal, yang wajar kan begitu gitu. Nggak malah menyembunyikan atau bahkan jangan difoto ya gitu. Nggak akan ada bahayanya ijazah itu difoto. Ijazah itu nggak ada nick-nya. Ijazah itu nggak bisa digunakan untuk belanja atau untuk mengupload atau untuk melakukan aplikasi di bukan judi online tapi itu untuk kalau kita mau gitu ya, pinjaman online itu kan enggak. Kenapa tidak? Itu aja. Ini sampel kok. Persoalan ini sebenarnya sepele, persoalan yang sangat sederhana, keterbukaan yang sangat normal. Kenapa harus dibikin ribet atau bahkan kenapa harus dibikin panjang? Apa? Masyarakat gaduh untuk sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Oke, Mas. Dan juga tadi Mas sempat bilang sempat diuji fotonya itu menggunakan AI ya, Mas ya? Dan temukan kejanggalan. Jadi artinya gini, AI itu artificial intelligence, itu adalah salah satu hal teknologi baru sekarang, di mana sebenarnya ada beberapa program atau software itu yang tidak ber-AI dan ada yang ber-AI. Artinya kalau dengan menggunakan AI jauh lebih cepat. Dan itu ada kayak FaceNet, Face Comparator, Face Recognizer dengan berbagai VGGN, Net dan lain sebagainya. Itu adalah untuk bisa mengkomparasikan dengan misalnya dia memiliki vektor ya. Ada yang vektornya itu 128 titiknya, ada yang vektornya itu 512. Dan sekali lagi, ini juga penting. Software itu nggak bisa dimain-mainkan seperti ada YouTube yang katanya tentang saya gitu ya. Dan dia justru malah dia menyalahgunakan software itu gitu. Jadi dia membuat saya dikasih kacamata, kemudian saya dikasih diburam-buramkan. Nggak boleh. Itu namanya peneliti yang justru malah merusak independensi software. Ibaratnya kayak dokter yang dia diberi stetoskop sederhana, dia suruh mendengarkan detak jantung pasien, tapi stetoskopnya disumpal dengan kapas, sehingga dia bilang, nggak dengar detak jantungnya. Nah gitu. Jadi so simple kayak gitu loh. Jadi artinya janganlah kita malah berusaha menyalahgunakan atau menyimpangkan teknologi untuk hanya sekedar membantah hal yang sudah benar. Dan ini artinya saya dan Dr. Resmond itu sama-sama kami itu tidak pernah janjian kalau mau software. Tapi dia ada di Bali G, di Sumatera Utara, saya ada di Jogja, saya ada di Jakarta, dan Dr. Tifa kadang-kadang ada di Jogja. Itu kami melakukan research dan penelitian itu yang menggunakan hal-hal yang berbeda softwarenya pun temuannya tetap sama. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau memang tujuannya sama, ya akhirnya juga akan sama. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas waktunya berbincang bersama kita. Baik. Kita kawal terus ini, semoga ada titik terang ya Mas ya. Terima kasih Mas, selamat malam. Ya, jadi sekali lagi ini nothing personal ya. Kalau memang benar, pasti saya katakan benar. Termasuk ada beberapa hal yang memfitnah rektor saya sekarang ya, Prof. Ufa, ya dengan mengatakan dia keturunan lah atau hartanya dari mana. Saya bantah. Tidak. Saya kenal betul Profesor Ufa. Ya gitu. Saya kenal betul bahkan dari kecil. Beliau adalah putra dari seorang kiai
Zaini Dahlan ya, Rektor UII Universitas Islam Indonesia. Gitu. Hanya saja sayangnya beliau the right man and the wrong place saja pada kasus ini. Itu aja ya. Jadi terima kasih juga atas kesempatannya. Moga-moga bermanfaat. Ya, terima kasih Mas. Selamat malam.